Sampai mana? Ada yang ingat? Halo. Sampai interpolasi. Alhamdulillah. Sampai sini ya. Oke. Saya pikir sudah terlalu jauh ya. Oke, kita lanjutkan ya sampai interpolasi. Nah, kan tadi kita tahu ya nilai H2-nya itu adalah 145,9. Nah, yang mau dicari itu adalah berapa suhunya. Di sini kita pakai interpolasi. Nah, ini boleh ditiru kalau misalnya lagi tidak ujian ya. Tapi kalau ujian kalian saya sarankan itu harus menguasai rumus interpolasi ya. Ini harus dikuasai kalau ujian karena besok ujiannya itu di kampus ya. Jadi tidak bisa menggunakan sarana yang lain kecuali paham bagaimana cara interpolasi. Nah, kalau saya ini pakai kalkulator interpolasi ya. Di internet banyak ya. Jadi kita tinggal masukkan saja ya nilai dari di sini suhunya 34 sampai dengan 35, kemudian pada suhu 34 ini entalpinya berapa? 142,4, kemudian pada suhu 35 ya ini entalpinya berapa? 146,6, kemudian kita tulis ya mau entalpi berapa ya yang akan dicari suhunya 145,9, kemudian tinggal dikalkulasi dapat 34,8. Nah, ini adalah suhu ya sama ya. Suhu yang suhu outputnya pada titik 2. Jadi setelah didinginkan ya pada tangki 2 itu suhunya 34,83 ya. Nah, kalau saya ulangi ya, kalau nggak ujian boleh ya, tapi kalau ujian pahami interpolasi. Karena kalau nggak bisa interpolasi, nanti kalau misalnya tipe soalnya seperti itu, ya datanya di antara gitu ya, maka nanti kalian harus pakai rumus interpolasi, tidak bisa pakai kalkulator interpolasi. Kemudian kita lanjut ke contoh 215. Nah, ini di sini ada steam turbin dioperasikan secara adiabatis. Nah, ini ya, kata-kata seperti ini harus kalian garis bawahi. Adiabatis artinya tidak ada perubahan, tidak ada transfer panas ya. Berarti nanti I-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada power output ya. Jadi di mana sistem ini mengeluarkan kerja gitu ya, melakukan kerja sebesar 4.000 kilojoule per sekon. Nah, kemudian steam ini masuk ke dalam turbin pada tekanan 2100 kilopascal dan suhu 475 derajat Celcius dan di sini keluar ya. Jadi dalam bentuk saturated steam ya, keluarnya saturated steam 10 kPa, kemudian masuk ke dalam kondensor didinginkan sampai suhunya 30 derajat Celcius. Nah, ini ditanyakan adalah berapa massa laju alir ya. Jadi berapa laju alir massa si steamnya dan berapa laju pengeringan ya. Jadi berapa cooling water yang harus disuplai ke kondenser jika air ini masuk ke dalam si cooling waternya ini masuk pas suhunya 15 keluar 25. Nah, jadi di sini kita bisa nulis dulu ya. Jadi di sini tuh kondisinya titik 1 2100 kPa, suhunya 475 derajat Celcius, kemudian yang keluar di sini 30 derajat Celcius, di sini keluar 10 kPa. Ini nggak tahu ya. Kemudian yang di sini air pendinginnya masuk 15, keluar 25 derajat Celcius ya. Nah, gambar seperti ini, kemudian kita cari di sini ya. Jadi kita mau menghitung dari titik 1 ya sampai dengan titik 3 ya. Nah, di sini kita susun neraca panas open system ya. Jadi delta H, anggap ini steady state ya, anggap steady state.
Nah, sehingga persamaannya tinggal ini, delta H ditambah dengan delta U kuadrat per 2 ditambah dengan delta Z dikalikan dengan G sama dengan Q plus W. Nah, ini tidak ada asumsi tidak ada perubahan kecepatan ya. Kemudian yang kedua, di sini tidak dikatakan adanya perubahan atau beda ketinggian, sehingga EP dan EP-nya itu akan sama dengan 0 ya. Kemudian di sini adiabatis, berarti Q-nya juga sama dengan 0 gitu ya. Dan yang ada cuma WS ya, W saf-nya, dan juga ada perubahan entalpi, karena di sini ada perubahan suhu ya. Nah, berarti kita harus mencari entalpi dari titik 1 ke titik 2 dulu gitu ya. Karena kan dari sini ke sini dulu ya, dari tekanan 2100 kPa, kemudian ke 10 kPa. Nah, kalau kita lihat ya tekanannya sangat tinggi dan temperaturnya sangat tinggi, ini pasti di jenis steamnya adalah superheated steam ya. Maka nanti kalian buka di superheated steam pada suhu 475 2100 kPa, ini berapa H1-nya gitu ya. Kemudian pada 10 kPa nanti berapa H2-nya. Nah, ini di sini juga dikatakan ya, jadi EKEP-nya itu diabaikan untuk adiabatik Q-nya 0, sehingga nanti sisanya WS itu sama dengan delta H. Nah, karena di sini itu kilowatt ya, sehingga nanti WS-nya itu ya, WS-nya itu masih W dot gitu sama dengan M dot dikalikan dengan delta H-nya ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menghitung massa steam yang masuk ke dalam sistem gitu ya. Itu berarti WS dot dibagi dengan delta H-nya ya, delta H. Nah, sekarang kita cari dulu ya, kita cari dulu pakai steam table untuk superheated steam kondisi di titik 1 ini ya di 2100 kilopascal dan 475 Celcius. Nah, ini ya. Jadi buka ya superheated steam 2100 ya, kemudian di 475. Kita lihat harga entalpinya adalah ini 3411,3. Kemudian di titik 2 ketika tekanannya 10 kPa ya. Nah, ini kan anggapnya ini tekanannya sampai ke belakang ya, exhaust saturated steam. Nah, ini ya. Ini 10 kPa ya. Ini juga nanti 10 kPa juga ya. Yang berubah nanti hanya di sini ada perubahan, di sini superheated ya, di sini saturated steam, yang di sini nanti subcool ya, udah bentuknya kan udah dikondensasikan dan didinginkan. Nah, nanti di sini berarti saturated liquid atau subcool ya. Nah, jadi sambil kayak gini tuh sambil analisisnya jalan gitu ya, udah dinginkan, oh berarti dia udah bentuknya ada cairan. Yang pertama karena dia tekanannya tinggi ya, temperatur tinggi ini pasti dia bentuknya superheated steam. Kemudian kita lihat ya di tekanan 10 ya 10 kilopascal ya, suhunya nggak diketahui ya, berarti dianggap aja dia di sini ya, sekitar saturated vapor kan dia masih saturated steam ya, berarti di 200 ya, di 2584 ya, 2584 ya. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. Nah, sehingga ya ini nanti ya M dot steam-nya itu berarti karena dia mengeluarkan, sistemnya ini mengeluarkan kerja ya, power output-nya berarti minus 4000 kilojoule per sekon dibagi dengan H2 min H1. Jadi H output min H input-nya. Ketemunya adalah massa dari steamnya adalah 4,84 kg per sekon ya. Kemudian kita
lanjut ke titik 23-nya gitu ya. Jadi untuk kondensor, jadi steam ini dikondensasikan ya, meninggalkan kondensor ini dalam bentuk subcool ya kan. Kalau kita lihat dari sini aja dikondensasikan dan didinginkan 30 derajat Celcius gitu. Asumsinya kan berarti dia bentuknya cair gitu ya. Sehingga nanti kita lihat nih H3-nya ya. H3-nya di sini di steam tabel ya. Nanti dia ketemunya berapa? Nah, ini pada kondisi 30 ya, saturated liquid, entalpinya itu adalah 125,7. Oke, udah sampai tugas aja. Nah, 125,47 ya. Nah, 125,7,47. Nah, ini. Nah, sehingga untuk cooling water entering ya 15 derajat Celcius dan meninggalkan ini ya dari kondensernya ini naik jadi 25 derajat Celcius, maka nanti kita cari lagi nih entalpi yang di sini sama yang di sini berapa gitu ya, entalpi khusus di kondensernya. Jadi pada suhu 15 entalpinya berapa, pada suhu 25 entalpinya berapa, itu dicari ya di saturated steam ya kan, karena dia suhunya 15 dan 25 untuk kondensernya. Nah, ini ketemunya 62 dan 104 gitu ya. Nah, ini kan asumsinya kan key in min key sama dengan key out gitu ya. Jadi steam yang masuk ya dari 2 ke 3 itu kan itu nanti sama dengan yang massa dikalikan dari entalpi inputnya dikurangi dengan outputnya kan gitu ya. Jadi kalau kalau kita lihat di sini ya, kita mau proses pendinginan di sini kan sebenarnya bisa dijabarkan sebagai delta H yang apa namanya steam itu sama dengan delta H yang di kulirnya atau kondensernya ya kan. Nah, delta H steamnya ini kan berarti kan M steam itu dikalikan di output min input ya kan, output min input. H out min H in-nya gitu sama dengan yang kondensernya juga berarti M water ya kan. Ini H out min H in-nya gitu. Nah, kemudian nanti eh, ini kan harus sama ya. Jadi ketika ini dikurangi ini, nanti pasti nilainya akan sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika M steam out dikurangi in itu sama dengan H out-nya dikurangi dengan H in-nya. Jadi kalau ditarik ke sana, jadi 4 dikalikan 4,84 dikalikan dengan 125,7 min 2584 ini kan karena dia panas ya, keluar dingin ya, ditambah dengan M water yang keluar itu adalah 104,8 dikurangi dengan 62,9. Nanti ketemu ya. Ini kan harus sama dengan 0 ya. Jadi kalau pindah ke sana ya, maka nanti nilainya sama gitu ya. Nanti akan sama nilainya itu adalah berapa ini? 284,1 kilogram per sekon gitu. Kemudian ini ada tugas yang harus dikumpulkan. Jadi nomor 1 itu adalah soal UTS tahun lalu ya. Kemudian nomor 2 ini saya tambahkan ya dari soal saya ambil dari grup ya, dari grup termo ini. Gitu. Nanti saya minta disertakan diagram aliran sistem terbukanya. Nah, ini meskipun sudah ada informasi seperti ini,
Ya, nanti ada entalpi-entalpinya. Oleh karena itu saya minta kalian membuat sketsa diagram alir sistem terbukanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berapa menit lagi kita? 4 menit lagi. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Iya. 7 Bu. 7 Bu. 7. 4 atau 7? Ayo Naim, nggak boleh korupsi Naim. Ya tipe jamku yang perlu dikalibrasi ya. Ya, itu ya. Baik, nanti sebenarnya saya punya banyak koleksi soal ya dari grup. Nanti saya pasang, saya berikan di Sepada. Bukan hanya sekedar dilihat ya, tapi saya harap kalian juga ikut ngorek-ngorek. Karena itu ada soal, ada penyelesaiannya. Jadi garek dirunut kira-kira ini pemahamannya gimana gitu ya. Karena nggak bisa semua contoh soal saya berikan gitu ya. Karena minggu depan kita sudah ke diagram PVT gitu ya. Jadi untuk sistem open system itu sudah berakhir di pertemuan keempat ini gitu ya. Nah ini contoh dari hukum termo ya. Nah ini adalah catatan dari Pak Punta, dosen teknik kimia termo, sudah pensiun juga, pensiun tahun 2000 berapa ya, lupa saya sempat ketemu. Nah ini soal-soalnya ini juga tentang open system ya, ini nggak apa-apa lah, nomor 1 ini bisa lah ya, sampai 6 menit ya menuju akhir. Nah ini ada air cair jenuh dengan tekanan 2 atm dan suhu 160 Fahrenheit, diuapkan pada alat ya, diuapkan pada alat penukar panas sehingga ada yang bisa bantu ini apa artinya? Menjadi uap jenuh ya, menjadi uap jenuh dengan tekanan 1 atm dan suhu 220 derajat Fahrenheit. Kecepatan alir masuk 5 feet per detik. Mohon maaf ya, ini ayamnya berisik. Kemudian kecepatan aliran keluar 500 feet per detik. Berapa panas yang ditambahkan dalam penukar panas? Nah ini berarti kan mencari Q ya. Nah kalau kita lihat dari sini, ini tidak ada informasi beda ketinggian, berarti EP sama dengan 0. Kemudian tidak ada kerja SAF ya, berarti W-nya juga sama dengan 0. Yang ada di sini hanya delta H, karena otomatis dia ada perubahan suhu, kemudian EK ya, karena ini ada kecepatan masuk keluar yang berbeda, ya kan? Dan juga ada Q, karena Q-nya yang ditanyakan ya. Kalau bentuknya seperti ini kan otomatis ada perubahan suhu, nyari delta H, kalian berarti harus menggunakan steam table untuk mendapatkan data H di titik 1 dan H di titik 2. Nah, oleh karena itu ya setelah disusun ya nanti ini dicoret, yang ini yang dicoret ya, ini yang EP dan ini nanti juga nilainya 0. Kita steam tabelnya yang pertama air cair jenuh, berarti nanti buka yang satu rated steam ya pada suhu 160, H1-nya berapa ya. Nah ini sistemnya menggunakan yang fit ya, FTLBF ini berarti nanti BTU ya, berarti pakai British, kalian cari steam table yang British, karena kalau yang Vanes itu dia menggunakan satuan SI gitu ya, yang British ini British ya. Vanes itu kayaknya di Vanes itu kayaknya ada Britishnya juga Bu kayaknya. Ada kah? Ada Sebelah mana? sebelah Ini bawahnya. Celsius. Bawahnya kayaknya. Habis Naim nggak ada. Kayak dulu itu pernah. Mungkin yang buku lama ya. Kayaknya kalau yang buku baru ini nggak ada. Kita lihat dari steam tabelnya. Ya kita lihat steam tabelnya. Nah ini dari appendix E kan. Appendix E ini SI nih. SI
masih satu rangkaian, masih apa nih, udah superheated. Ini Celsius, Celsius, Celsius. Ya, nanti dicari ya, cari yang pakai yang British ya. Kayaknya sih yang di edisi 8 ini nggak ada. Nah, nanti kalau misalnya yang di buku lama ada, ya berarti pakai fotokopi yang buku lama aja. Tapi biasanya kalau ujian sih nggak tahu ya. Kalau ujian itu dulu saya kalau ujian termo itu ya bawa bawa apa STIM tabel sama bawa buku konversi ya. Nggak tahu kalau sekarang gimana nanti. Nah, intinya pokoknya kalian carilah entalpi pada suhu 160 derajat Fahrenheit yang posisinya adalah cair jenuh ya di tabel satu rated steam ya, di satu rated steam. Oh ini saya punya ini kok. Ini akhirnya saya nyari tadi ya di satu rated steam pokoknya ya, nanti dicari satu rated steam, dicari tadi nilainya udah dapat lah ya. Ini udah mau habis waktunya 2 menit. Kemudian pada H2-nya 220 derajat Fahrenheit itu dicari ya, kondisinya tadi adalah disebut nggak di sini uap jenuh ya, saturated vapor didapat. Nanti dapatlah nilai yang pertama yaitu delta H-nya yaitu H2 min H1 ketemu ya, output min inputnya ya. Kemudian karena tidak dikasih tahu ada perbedaan ketinggian, EP-nya 0. Kemudian karena ada perubahan kecepatan, ya output inputnya ya dihitung berapa delta EK-nya ya, V1 kuadrat min V2 kuadrat ini salah ya, V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2 GC ya. Karena dia British, jangan lupa ada GC-nya. Kemudian nanti satuannya menjadi feet pound force per LBM. Nah, ingat ya, di sini teman-temannya satuannya BTU ya, BTU per LPM ini feet pound force per LPM. Jadi kita harus konversi dulu dari BTU ke feet pound force dari BTU dari feet pound force ke BTU ya, dibalik ya, sehingga nanti didapat satuannya si EK-nya itu dalam BTU ya, karena tadi tidak ada kerja yang dilakukan ya, tidak ada kerja yang ditransfer input maupun output, maka W-nya 0. Sehingga nanti hukum termo satunya ya habis ya, EP-nya dan W-nya, sehingga nanti Q-nya itu nilainya adalah delta H ditambah dengan delta EP, ketemunya adalah sekian. Nah, habis waktunya. Ini nanti saya sharing ke kalian soal-soalnya, silahkan dipelajari ya, siapa tahu nanti keluar ujian. Saya Sama nggak tanggung PPT jawab. juga, Bu. PPT-nya belum ada, tak? Ya, nanti setelah ini apa namanya, saya bagikan ya.